Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meisy Monica dengan NPM 20310066 dari kelompok 8 Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salpingitis dan inclusion sheet, tugas dari laboratorium anatomi. Nah, jadi pertama-tama yang akan kita bahas yaitu salpingitis. Nah, jadi apa sih salpingitis itu? Nah, untuk definisi dari salpingitis adalah infeksi atau peradangan pada saluran tuba. Apabila tidak ditangani, maka infeksi ini akan menyebabkan kerusakan pada tuba falopi secara permanen yang menyebabkan sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma sehingga dapat menyebabkan infertilitas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu etiologi dari salpingitis ini sendiri. Nah, jadi salpingitis ini disebabkan oleh bakteri penginfeksi seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Salpingitis biasanya juga disebabkan penyakit menular seksual seperti gonore, chlamydia, infeksi purpela, dan post-abortus. Nah, bisa timbul radang adnekasa seperti akibat tindakan kuretase, laparotomi, pemasangan IUD, dan lain sebagainya. Dan perluasan radang dari alat yang letaknya tidak jauh seperti appendix. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu epidemiologi dari salpingitis. Lebih dari 1 juta kasus salpingitis dilaporkan setiap tahun di Amerika Serikat, namun jumlah insiden ini mungkin lebih besar bagi wanita berusia 16-25 tahun. Salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis ini memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Nah, untuk patofisiologi dari salpingitis ini sendiri, yang pertama yaitu infeksi biasanya berasal dari vagina dan naik ke tabung falopi dari sana. Karena infeksi dapat menyebarkan melalui pembuluh getah bening, infeksi pada satu tabung falopi biasanya menyebabkan infeksi yang lain. Paling sering disebabkan oleh gonococcus, di samping itu oleh staphylococcus, streptococcus, dan bakteri TBC. Untuk infeksi ini dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu naik dari kavum-uteri. Selanjutnya yang kedua menjalar dari alat yang berdekatan seperti dari appendix yang meradang hematogen terutama salpingitis tuberkulosa. Untuk salpingitis biasanya bilateral, bakteri dapat diperkenalkan dalam berbagai cara. Termasuk yang pertama yaitu hubungan seksual, penyisipan sebuah IUD atau perangkat intrauterus. Selanjutnya ada keguguran, aborsi, melahirkan, dan appendisitis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu prognosis. Jadi, di prognosis salpingitis ini bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun, kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis ini adalah infertilitas, abses tubuh ovarium, dan kehamilan ektopik. Nah, untuk faktor risikonya yaitu yang pertama ada usia. Angka usia spesifik lebih tinggi pada remaja wanita antara usia 15-19 tahun. Selanjutnya yaitu jumlah pesanan seksual. Seperti wanita dengan banyak pasangan 4,6 kali cenderung lebih banyak terkena PID. Nah, untuk pasien PID ini sebelumnya, pasien dengan PID 2,5 kali cenderung lebih banyak memiliki riwayat PID sebelumnya dari pasien tanpa PID. Nah, untuk remaja melakukan hubungan seksual pada usia muda. Untuk gonore pada pria yang tidak diobati merupakan sumber infeksi berulang dan infeksi baru, serta faktor sosioekonomi yang rendah. Nah, untuk selanjutnya yaitu komplikasi pada salpingitis ini sendiri. Yang pertama yaitu infeksi indung telur dan rahim. Selanjutnya ada suatu abses pada ovarium. Selanjutnya ada infeksi lebih lanjut, yaitu infeksi bisa menyebar ke struktur di dekatnya, seperti indung telur atau rahim. Nah, yang selanjutnya yaitu abses tubuh ovarium. Di sekitar 15% wanita dengan salpingitis mengembangkan abses yang memerlukan rawat inap. Nah, yang selanjutnya yaitu kehamilan ektopik, di mana tabung falopi diblokir mencegah telur dibuahi dari memasuki rahim.
Selanjutnya ada infertilitas tuba falopi dapat menjadi cacat atau bekas luka sedemikian rupa sehingga telur dan sperma tidak dapat bertemu. Salah satu bot dari salpingitis atau PID lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan pada salpingitis ini sendiri. Jadi, cara terbaik untuk menghindari penyakit radang panggul adalah melindungi diri dari penyakit menular seksual dengan cara menghindari seks bebas. Penggunaan kontrasepsi seperti kondom dapat mengurangi kejadian penyakit radang panggul. Apabila mengalami infeksi saluran genital bagian bawah, maka sebaiknya segera diobati, karena dapat menyebar hingga ke saluran reproduksi bagian atas. Untuk terapinya, yaitu pasangan seksual sangat dianjurkan untuk mencegah berulangnya infeksi. Selanjutnya yaitu penata laksanaan pada salpingitis. Yang pertama yaitu pemberian antibiotik dan kedua adanya tindakan bedah. Pembedahan pada penderita salpingitis dilakukan jika pengobatan dengan antibiotik menyebabkan terjadinya resistensi pada bakteri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan masuk ke inclusion cyst atau CYST. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu definisi dari inclusion cyst adalah kista epidermal atau juga disebut dengan kista sebasea. Adalah kumpulan material seperti keratin, biasanya putih, licin, mudah digerakkan dan cheesy di dalam dinding kista. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari kista epidermal. Nah, untuk kista epidermal ini terjadi akibat proliferasi sel epidermal dalam ruangan yang sirkumskrip pada dermis. Pada analis kista epidermal, struktur dan pola lipidnya sama seperti pada sel epidermis. Kista epidermis mengekspresikan sitokeratin 1 dan 10. Sumber dari epidermis ini hampir selalu dari infundibulum dan folikel rambut. Inflamasi dimediasi oleh bagian berkeratin pada kista epidermal. Pada penelitian, ekstra keratin ini bersifat kemotaktif untuk PMN. Penelitian menyebutkan HPV atau human papillomavirus dan paparan sinar UV berperan dalam pembentukan kista epidermal. Cara perubahan kista epidermal menjadi bersifat kanker belum diketahui secara pasti. Walaupun jarang sekali kista epidermal berkembang menjadi tumor ganas. Pada kista epidermis dengan karsinoma, hasil imunohistokimia untuk HPV negatif yang dapat disimpulkan HPV tidak mempengaruhi perubahan menjadi kista epidermis. Menjadi karsinoma sel squamosa. Iritasi kronik dan trauma berulang pada batas epitel dari kista epidermis berperan dalam transformasi keganasan. Akan tetapi, sebagaimana hubungannya masih belum diketahui. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu etiologi dari kista epidermal. Jadi, kista epidermal ini biasanya merupakan akibat inflamasi atau akibat inflamasi fragmen epidermis karena trauma tusuk. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu epidemiologi. Jadi, tidak ada predileksi menurut ras. Namun, kista epidermal lebih banyak dialami oleh individu dengan kulit gelap. Kista epidermal ini lebih banyak 2 kali ditemukan pada pasien pria dibandingkan dengan pasien wanita. Kista epidermal ini dapat terjadi di usia kapanpun. Kista epidermal ini kecil yang disebut dengan milia umum ditemukan di neonatus. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu komplikasi yang terjadi pada kista epidermal. Jadi, komplikasi sangat jarang terjadi, termasuk infeksi, scarring pada penghasilan dan kekambuhan. Keganasan pada kista epidermal juga sangat jarang. Nah, untuk faktor resiko dari kista epidermal ini, inclusion meliputi sebagian berikut. Yang pertama yaitu setiap cedera, prosedur bedah kecil, dalam beberapa kasus tindik tubuh. Nah, untuk penata laksanaan dari kista epidermal ini yaitu eksisi total untuk mencegah terulangnya kembali, mempertimbangkan ukuran besar kista dan diantisipasi pada pasien. Kista diikatkan dengan hati-hati tanpa rusakkan pada struktur di sekitarnya. Dengan
homeostasis yang diamankan dan revasoining kosmetik dari alat kelamin eksternal yang dilakukan. Nah, untuk prognosis dari kista epidermal ini yaitu prognosis kista epidermal baik. Kista epidermal yang tidak diobati kadang-kadang dapat mengalami transformasi granulomatosa dan mengalami resolusi dengan meninggalkan parut dermal vokal yang kecil. Jarang sekali terjadi transformasi maligna. Jika kista epidermal kambuh kembali, yang dapat dilakukan yaitu pembedahan. Nah, untuk pencegahan dari kista epidermal ini, saat ini tidak ada metode yang diketahui tersedianya untuk mencegah terjadinya kista inklusi epidermal. Namun, perawatan cepat dari trauma kulit apapun dapat membantu mengontrol timbulnya kista. Nah, jadi sekian video dari saya dan juga penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.